Hai saudara, puji Tuhan, saya masih ada di sebuah pulau dan keadaan hari ini tidak terlalu ramai saudara. Ya agak sepi karena memang bukan hari besar. Tapi walaupun begitu saya tidak merasa kesepian saudara. Karena menurut saya kesepian adalah bukan secara fisik saudara kita sendirian. Tapi juga bisa dialami secara pikiran, secara jiwa saudara. Ya, orang yang merasakan kesepian, saudara, itu merasa hatinya kosong dan hidupnya menyedihkan, saudara. Merasa tidak diinginkan, merasa saudara hidup sendiri, hampa, tidak diingini, dan rasanya hatinya sedih banget, saudara, sehingga sepi. Saudara. Saya pernah alami sehingga saya bisa rasakan apa sih arti kesepian itu. Kala itu saya ingat saya lagi sedang mengalami masalah yang cukup berat dalam hidup saya. Sehingga sulit saya tidur. Walaupun saya dikelilingi oleh orang-orang, ya bahkan orang-orang yang dekat dengan saya. Saya juga waktu itu sedang ada di tengah keramaian, ya bersama dengan teman-teman. Tapi saya merasa, saya rasanya sepi banget hidup saya. Saudara. Rasanya hidup saya menyedihkan, saudara. Ya rasanya hidup saya hampa. Jadi saya tahu kalau kesepian, orang merasakan kesepian itu bukan karena tidak adanya orang di samping kita. Tapi itu lebih banyak ke jiwa saudara. Kita walaupun dikelilingi oleh orang-orang dekat kita, bahkan mungkin dengan keluarga kita. Tapi kita masih bisa tetap merasakan kesepian. Karena sebetulnya di jiwa kita, di pikiran kita lah kita sedang sepi. Nah hari ini saya kita sama-sama coba berbicara dan mempelajari tentang kesepian. Saudara. Ya karena ada orang yang hidupnya mau sendiri tapi dia nggak merasa sepi saudara. Ya ada orang teman-teman saya juga yang hidupnya mungkin menjanda, tidak ada anak tapi hidup sendiri. Dia berkata sama saya, Jel, aku nggak pernah merasa kesepian tuh. Ya beda lagi dengan orang yang masih punya suami, masih punya anak, tinggal rame-rame. Tapi dia berkata, hidup gue sepi, hampa. Karena merasa dia tidak diingini, saudara. Tidak diinginkan. Nah itu bisa menjadi orang yang kesepian. Yohanes 4, saudara, ini sebuah kisah yang saya percaya Anda sudah pasti sering dengar. Kisah seorang wanita atau perempuan Samaria. Ya dikatakan saudara pada waktu itu ya dia didatangi oleh Tuhan Yesus yang minta air saudara kepadanya. Maka dia berkata, masakan engkau orang Yahudi minta air kepadaku orang Samaria? Karena orang Samaria dengan orang Yahudi pada waktu itu tidak berteman. Mereka tidak berbicara, tidak bergaul, bermusuhan mungkin saudara. Ya dan Tuhan Yesus menjawab dikatakan dari Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan jawab Yesus kepadanya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wanita yang di sumur itu hidup saudara bukan sendiri. Ya dikatakan dia hidup bersama yang saat itu saudara bukan suaminya. Laki-laki lain. Saudara. Mungkin suami orang lain. Ya dia berkata saudara Yesus berkata dari Yohanes 4 ayat 17. Ayat 18 dikatakan wanita itu kepada Yesus, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus minta air saudara. Ya. Apakah Yesus benar-benar berbicara tentang air jasmani, air secara fisik, air di mana kita bisa minum, saudara? Ya, Yesus tahu wanita ini sudah hidup, saudara, ya sudah bersuami 5. Dan yang sekarang yang tinggal dengan dia bukan suaminya. Suami orang lain, laki-laki orang lain, artinya saudara wanita itu hidup dalam perzinahan.
Ya jelas Yesus maksudkan bukanlah saudara tentang air saudara secara fisik, secara real minuman. Tapi saudara, Yesus lagi bercerita tentang kehausan jiwa dari wanita ini. Wanita ini haus akan cinta seseorang. Wanita ini haus akan kasih sayang seorang pria, saudara. Dia jalin hubungan dengan laki-laki, dia tidak mendapatkan kepuasan. Dia kembali lagi menjalin dengan laki-laki lain dan dia tetap tidak puas, dia tetap merasakan haus, saudara. Ya, dan Yesus katakan kalau engkau tahu siapa yang ngomong, yaitu aku adalah sumber kehidupan, maka engkau pasti akan minta air kehidupan itu. Ya saudara, nah wanita ini haus secara emosi, jiwanya, spiritnya. Ya, kita pikir kalau kesepian atau kehausan saudara, ya itu bisa hilang kalau kita pergi berlibur. Tapi kalau orang haus, kesepian secara jiwa, pikirannya sepi, maka saudara waktu dia pulang berlibur, dia tetap merasakan sepi, saudara. Dia akan haus lagi. Pikir kalau kumpul bersama orang-orang, dengan teman-teman, dengan sanak famili, wah enggak sepi. Tapi ternyata saya dapati enggak seperti itu. Di tengah keramaian pun saya bisa tetap merasakan kesepian. Ya. Dan saudara, Yesus katakan, air yang daripadaku akan mengalir dan mengisi hidupmu dan engkau tidak akan pernah merasakan haus lagi. Saya berpikir, saudara, merenung. Apakah pada waktu Yesus berkata kepada wanita itu, benar katamu, engkau hidup bukan dengan suamimu saat ini. Apakah Yesus sedang mengungkapkan dosa wanita itu? Karena saudara, ya wanita itu perlu tahu kalau engkau hidup dalam perzinahan loh. Ini Yesus lagi cerita tentang itu, makanya lagi ditunjukin agar wanita itu merasa bersalah dan berdosa. Saya merenung dan saya tahu banget hati Tuhan saya nggak seperti itu, saudara. Buktinya Yesus berbicara kepada perempuan itu saja, tidak di tengah keramaian orang. Yesus tidak menunjukkan salah wanita itu di banyak orang. Tapi Yesus lagi masuk ke dalam percakapan wanita itu. Supaya Yesus tahu, saudara. Supaya dia tahu bahwa Yesus tuh sudah tahu bahwa hidupmu buruk. Hidupmu penuh dengan berdosa, dengan perzinahan. Tetapi aku tetap mengasihimu. Itu maksudnya Yesus. Makanya dia berkata, benar katamu, yang ada sekarang bukan suamimu. Engkau hidup dalam perzinahan. Walaupun begitu, aku tetap mengasihimu. Itulah maksud Yesus. Saudara, untuk itu saudara harus tahu. Pada waktu Anda merasakan kesepian, lonely, Anda harus tahu. Dia adalah Tuhan yang sayang sama Anda. Anda tidak sendirian. Dia ada bersama Anda. Dia mengasihi Anda. Dan dia sangat dekat dengan Anda. Anda akan dipuaskan, dialirkan air kehidupan yang dari Tuhan. Yang akan membuat kita tidak lagi menjadi haus. Dan saudara, maka pada waktu itu kesepian Anda akan lenyap. Percuma saya katakan kalau Anda mencari pelepas kesepian Anda dengan cara dunia. Entah mungkin dengan main, ya kemudian ke kafe, atau mungkin Anda ke diskotik, Anda hura-hura, Anda mabuk-mabukan, Anda seneng-seneng, ya melakukan hal-hal dengan teman-teman, ketawa, ketiwi. Tetapi saudara, kalau jiwamu, hatimu, pikiranmu tetap sepi, maka saya mau katakan apapun yang kau perbuat, cari ketenangan jiwamu, engkau tetap akan rasakan sepi, saudara. Amin, saudara. Jangan pernah mencari, saudara, kepenuhan dari cara dunia. Tapi carilah Tuhan. Dan saudara, ya kenapa kita suka merasa kesepian, merasa tidak diingini, merasa hidup kita tidak berarti, hambar. Karena kadangkala kita suka membiarkan pandangan orang lain, saudara, atas hidup kita.
Ya karena generasi sekarang ada generasi aku. Ya orang perlu tahu nih apa yang aku lagi kerjakan. Dan generasi sekarang menginginkan orang lain perlu tahu. Hidupku ini penuh dengan kesuksesan. Hidupku ini perlu orang tahu bahwa aku ini lagi berlibur. Wah, orang kaya, hebat dan sebagainya. Buat saya pribadi, saya tidak peduli dengan pandangan orang lain. Amin, saudara. Orang boleh memandang saya dengan pikiran mereka, dengan sudut pandang mereka. Mereka boleh, saudara, berbicara tentang saya. Tapi saya tidak begitu mempedulikan pandangan pendapat orang lain. Saya lebih mempedulikan pandangan Tuhan terhadap saya. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya jadinya saudara kita saya khususnya tidak mau saudara meminta persetujuan kepada banyak orang atas hidup saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya sedang makan, apa yang sedang buat. Saya tidak perlu minta persetujuan mereka saudara dalam hidup saya. Amin. Karena lihat saudara seperti Yesus. Waktu saudara lalu Tuhan dibangga-banggakan. Disoraki Hosana, Hosana. Tapi saudara lihat orang banyak esok harinya apa saudara? Mereka meneriaki yang waktu lalu diteriaki dengan segala kemuliaan, kemegahan, Hosana. Kemudian beberapa waktu kemudian berubah. Salibkan dia, salibkan dia. Pandangan orang bisa berubah begitu cepat saudara. Maka jangan pernah biarkan pandangan orang lain saudara atas hidupmu menguasai engkau. Jangan. Saya membaca bagaimana artis-artis Korea saudara bunuh diri karena membaca saudara akan komentar-komentar netizen saudara atas hidup mereka. Mereka mengandalkan pandangan orang lain atas hidup mereka dan mereka stres pada waktu mereka dicaci, dimaki. Maka mereka sudah merasa mereka tidak diingini, akhirnya mereka cari jalan pintas, bunuh diri. Kita temukan begitu banyak saudara yang masih muda, cantik, ganteng, tapi mengakhiri hidupnya begitu tragis karena mereka saudara memasukkan pandangan orang lain dalam hidup mereka. Sehingga mereka bergantung apa kata orang, apa pendapat orang. Dan mereka menjadi stres. Untuk itu saudara, jangan pernah biarkan pandangan orang lain terjadi atas hidupmu. Amin saudara. Saudara amin. Coba lihat saudara, bagaimana saudara Zakheus saudara. Pada waktu itu saudara dia dimusuhi orang, dipandang orang yang sangat berdosa saudara. Dicaci maki karena memang hidup Zakheus waktu itu saudara adalah pemungut cukai yang sering peras duit orang banyak. Maka dia dibenci. Tapi dia gak pedulikan pandangan orang lain. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia cuma hanya memandang dan dia menaruh hidupnya atas pandangan Tuhan kepada dia. Dan bersyukur saudara, karena itulah dia tidak sempat bunuh diri. Dia tidak pedulikan pandangan orang lain, tapi dia pedulikan pandangan Tuhan kepada dia. Dia diselamatkan pada waktu dia percaya dan mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Amin saudara. Maka saya percaya waktu kita tidak menaruh hidup kita kepada pandangan orang lain, kita tidak akan merasa diri kita tidak diinginkan. Kita tidak akan merasakan hampa. Kita tidak akan merasakan alone, saudara. Tidak merasakan kesepian sendiri karena pandangan orang lain gak peduli. Tapi aku tahu pandangan Tuhan kepadaku itu sangat luar biasa. Tahukah Anda bahwa Anda adalah biji mata Tuhan? Anda adalah anak-anaknya yang disayang Tuhan. Anda adalah kekasih-kekasih Tuhan yang dirindukan Tuhan. Amin. Jadi percayalah saudara, waktu Anda tahu cintanya dia kepadamu, engkau tidak akan merasa sendiri lagi saudara. Amin. Kita tidak akan merasa kesepian karena ada Tuhan selalu bersama kita. Amin. Jadi saudara, kalau orang tanya bagaimana ya nanti kalau saya udah tua hidup sendirian, gak ada anak, gak ada suami. Aduh, saya juga kadang-kala mikir itu, tapi saya kembali mengingatkan diri saya saudara bahwa saya punya Yesus. Maka pada waktu kita punya Yesus, saya percaya tidak pernah sepi. Saya berkata gak pernah saya rasakan tuh hidup sendiri dan sepi.
Pada waktu saya tahu Yesus ada bersama saya mendapatkan kepuasan. Tapi dulu saudara, ya saya boleh ada di lantai dasar, saya hidup bersama dengan anak saya ditemani oleh cucu saya ditemani oleh teman-teman baik saya. Tapi seringkali saya merasakan kesepian. Karena yang kesepian itu bukan fisik saya, tetapi sebetulnya adalah jiwa saya. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Waktu saya tahu dan menemukan Dia mengasihi dan mencintai saya, luar biasa. Maka saudara, saya tidak pernah lagi merasakan perasaan kesepian itu lagi. Saya berkata dan berdoa untuk Anda yang hidup sendirian saat ini. Mungkin di masa tuamu engkau hidup sendirian. Jangan merasa sepi, jangan merasa sedih, dan jangan merasa hidupmu gak berguna dan hampa, tidak diingini orang banyak. Percayalah masih ada satu orang yang mengasihi, yang menginginimu, yang mencintaimu, yang mempedulikanmu, dan Dia adalah namanya Yesus. Sehingga saya berdoa, Anda tidak lagi sepi, tapi Anda boleh dipenuhi dengan kasih-Nya. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia.